rihlatash syita'i was-shayf. Nah, orang Quraisy itu rihlah, Bu. Rihlah artinya apa? Jalan-jalan. Iya betul, ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Mereka rihlah ke selatan untuk berbisnis jadi duit. Diakui oleh Tuhan di dalam Al-Qur'an, ya. Udah pada pinter demi Allah. Nah, kayak Nabi datang nggak buat bikin pinter pun, akhirnya jiwanya tersihkan, ilmunya. Jujur-jujuran ibu, anak ibu jenius, IQ tinggi, banyak terima penghargaan, tapi ngomongnya suka nyakitin ibu. Sholat kudu dibangunin mulu, subuh susah, ya. Kalau dikasih tahu ngebangkang terus karena lebih pinter. Ketika ibunya nanya malah direndahin, kayak gini aja nggak ngerti sih mah tuh. Kadang ibunya suka jawab, makanya ibu mah bodoh, makanya sekolahin kamu biar kamu pinter, nggak bodoh kayak mama kamu tuh. Itu tuh ucapan kekecewaan luar biasa itu teh. Ya. Dipulintir kudunya itu bocah yang ngomong kayak gitu ya. Dan ya. Tapi misalkan Bu, punten balikin deh. Anak ibu misalkan gak bisa ngitung Bu. Nah 2 tambah 2 berapa? 5 kok. Ngaco ya. Tapi punten deh, nggak usah disuruh sholat udah sholat, nggak ada orang tuanya bisa ngegantiin peran orang tuanya ngejaga adik-adiknya, ibunya belum minta bantuan udah nawarin bantuan duluan, ya, nggak pernah meninggikan suara di hadapan ibunya, nggak pernah ngebangkang setiap kali dipanggil, iya mah, samina wa atona. Bangga nggak Bu punya anak kayak gitu? Demi Allah kita bakal lebih butuh doanya, bukan followersnya. Kita meninggal gak ditanya, anak ibu udah centang biru belum? Enggak, Bu, tenang aja ya. Anak ibu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak, gak akan ditanya kayak gitu. Ya. Pengen yang soleh itu, ya udah yang tersucikan jiwanya. Bismillah. Ini mudah-mudahan nanti pas masuk visi misi cikal harapan untuk menyucikan jiwa. Ini baru sekolah nih, masya Allah. Ya, menyucikan jiwa. Nah, udah, Bismillah lah. Jiwa udah suci nyari ilmu sendiri, Bu. Dibikin pinter, sepinter-pinternya kalau perlu ditaruh harddisk di kepalanya, Bu ya. Dia jadi bikin setengah robot ya. Tapi ya kalau tidak ada, kan kita sama sahabat tuh sama-sama nawar, Bu, kalau dipikir, Bu ya. Cuman bedanya sahabat ada, salah contohnya Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Minta ke Nabi, "Wahai Rasulullah, aku pengen puasa." Kata Nabi, "Ya sudah, sebulan 3 hari." Ayamul bid, ya. Satu harinya dianggap 10 kali lipat, jadi seperti berpuasa sebulan penuh. Aku masih bisa lebih, wahai Rasul. Ya udah, Senin dan Kamis. Ya. Senin Kamis saja berarti kan sebulan 8 hari ya. Nambah berarti. Aku masih bisa lebih, wahai Rasul. Ya udah, puasanya Nabi Daud. Ya. Sehari puasa, sehari tidak, terus sampai meninggal. Aku masih bisa lebih, wahai Rasul. Gak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Ya, nawar kan beliau, tapi nawarnya ke atas. Ya, kita juga nawar tapi, kok beliau subuh sunnah kan ya? Ya udah berarti saya tidur lagi dulu aja, bangunin ya pas komat deh. Nawar ya. Bunten. Kalau sudah hatinya yang terbersihkan, jiwanya yang dihidupkan, akan Bu, kita orang Jepang misalkan Bu, disuruh bikin robot untuk gerakan sholat tuh, tinggal dipencet on sholat itu robot Bu. Dengan bacaan yang mungkin lebih tartil, ayat-ayat yang lebih panjang, karena mereka merobot bisa nyimpan hafalan. Ya, kita bisa jadi lupa dengan hafalan. Ya, tapi ya robot tuh, tombol nyalainnya nggak dipencet, dia nggak sholat tuh. Ya kadang anak-anak kayak robot jadinya nanti. Begitu dipencet tombol, ada orang tuanya datang sholat. Giliran nanti udah tinggal ngekos di luar kota. Mungkin ya kita aja ngedidiknya kayak robot ya. Lalu bismillah, nyucikan jiwa. Bismillah. Nanti pintar mah cuma efek samping nanti dia. Ya sisain waktu lah Ustaz untuk diskusi atau ada yang mau ditanyakan jawab atau dikoreksi ya. Allahu a'lam bishawab. Ibu sekalian dan Bapak yang hadir, ada satu ungkapan dari hadis Muhammad SAW, An-Nisa Imadul Bil, bahwa wanita adalah tiangnya negara. Nah, tadi kalau kita dengarkan cerita atau dari tentang Thailand bagaimana sudah berubah takdir gitu ya, mengerikan sekali. Dari Bangladesh itu nanti
menanya ya. Mohon angkat tangan, kemudian sebutkan nama, perwakilan dari mana, ya langsung pertanyaannya. Dari FKG atau dari umum boleh, atau dari unit SD, SMP, mau ada apa namanya Ustaz milenial kita ini. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto Bu, sejujurnya Bu? Sesi nanti aku bawa. Baik, silakan Ibu, dari mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tidak membahagiakan buat saya. Pelajaran yang hikmah yang saya ambil pernah di harus benar-benar coba jadi benar-benar belajar gitu kan. Nah sekarang ingat gitu persamaan, ya kan makan gitu kan. Kalau ingat setiap kali itu, nah karena merasakan sudah gak enaknya jadi orang miskin gitu saya. Jadi bukan berarti punya, cuman memang sudah belajar berusaha apa yang saya sampaikan. Dan jujur aja gitu saya pikir. Dan akhirnya kalau saya agak galau gitu, sedih lah biasanya gitu. Terus saya jauh-jauh banget gitu, saya nggak berpikir lagi. Sementara saya tinggal di rumah yang memang di renovasi, tapi saya tidak memikirkan gitu, karena buat saya memang tidak bahagia gitu. Buat apa cuma di rumah bagus gitu. Prinsip gini, selagi ada penghuninya insya Allah nggak bakalan rubuh gitu. Nah ini zolim gak sih gitu, memang sudah jadi udah lebih memikirkan ada orang yang memang sangat bahagia di saat orang yang memang lagi butuh bantuan, saya bisa membuat orang itu tersenyum jadi bahagia. Ya. Baik, istilah ya. Langsung jawab. Langsung dulu ya, bentar biar nggak lupa. Baik, bismillah. Baik yang kaya maupun yang tidak kaya, tapi nanti lengkapnya baik yang zuhud dan maupun yang tidak zuhud. Ya. Makan perlu, sama-sama perlu. Tapi yang satu ada yang untuk memuaskan hawa nafsunya, ada yang satu makan agar dia tetap bisa beribadah aja besok. Tidur sama-sama perlu tidur. Tapi ada yang tidurnya memang karena doyan tidur, hobi tidur. Ada yang tidurnya memang karena ini hak tubuhku, agar aku besok ibadahnya bisa lebih maksimal. Daripada sholatnya ngantuk-ngantuk nanti. Ya. Itu tujuannya. Ya. Terkait zolim atau tidak, ya kan kalau adil dan zolim itu bertentangan ya. Yang artinya sebetulnya kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ketika akhirnya itu sudah membuat tadi, patokannya tadi ya, untuk membuat ibadahnya terganggu, jadi sulit khusyuk, misalkan dengan rumahnya tidak direnov jadinya bocor, sehingga akhirnya ya sholat kalau misalkan lantainya basah juga kan tidak senyaman kalau kering. Nah itu sudah sampai di zolim. Tapi kalau misalkan ternyata ya mungkin sekedar ya temboknya agak retak tapi ya bocor enggak, kepanasan enggak, kehujanan enggak, ya terus lebih memprioritaskan, dan ketika memprioritaskan sedekah itu juga benar-benar niatnya lillahi ta'ala, ya udah bismillah, itu sih enggak apa-apa. Tapi toh balik lagi tujuannya tadi untuk apa? Ya, selagi yang tujuannya tadi balik lagi untuk Allah ya sudah. Kadang punten, kalau saya sendiri jujur sukanya ngambil baju itu dari lemari, udah yang paling atas gampang. Tapi ya punten, kadang ibu, istri jangan pakai yang itu, ganti pakai yang ini. Selain kata warnanya nggak nyambung dan yang lain-lain. Ya tapi kayak saya tahu, oh mereka niat untuk memantaskan. Dan dulu Nabi juga pernah ketika harus berdakwah ke kalangan orang yang memangnya adalah istilahnya orang-orang kayanya, pakai pakaian bagus juga, menyesuaikan. Ya. Jadi sekedar punya untuk, balik lagi, semuanya untuk mendukung dakwah, semuanya untuk menyebarkan tentang Allah, semuanya untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sisanya silakan punya. Abdurrahman bin Auf juga segitu berusahanya pengen miskin, tapi emang Allah gariskan beliau harus diuji kaya. Tapi kan nanti hisab baru akan bahaya kalau kita ada salah dalam penggunaannya. Contoh, hartanya dipakai maksiat, itu baru repot. Kalau Abdurrahman bin Auf, iya memang hisabnya lama, tapi semuanya dipakai kebaikan.
Abdurrahman itu sepertiga kota Madinah pernah ngutang ke Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah utangnya dilunasin oleh Abdurrahman. Satu kota kena efek duitnya. Kaya. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, meninggalnya aja ini masih menyisakan uang kalau dirupiahkan 6.212.000.000.000. Ya. 6 triliun. Bukan titik terkayanya ya, sisa uangnya. Ya. Tapi ya sudah, semuanya jadi kebaikan. Ulama terdahulu juga banyak yang kaya, tapi ketika ditanya, contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau kaya wahai Syekh? Kata yang nanya awam. Biasanya kan katanya ulama sederhana. Dijawab, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah. Agar aku tidak bergantung kepada manusia. Ya, udah sesederhana itu. Kayak silah tentukan selagi itu tidak mengganggu ranah ibadah dan tidak membuat orang-orang yang punya hak atas dirinya istilahnya jadi ngerasa ya, mama aku ini rumahnya begini jadi setiap hari masuk angin gara-gara temboknya misalkan bolong gitu ya, atau nggak ada atapnya atau nggak ada pintunya, ya nggak gitu-gitu ting juga kan, masih ada, ya udah mereka dulu ibadah masih bisa maksimal, bisa digunakan buat yang lain, bismillah, Allah pasti terima. Tapi kalau misalnya sudah nyampe yang bocor terus ya, banjir atau gimana, ya sudah ya, balik lagi niatnya untuk bisa takwa kepada Allah ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, pada prinsipnya memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan untuk kita mendapat syukur dan ucapan. Buah kan Qasim Salabim ada ya, ada akarnya, ada batangnya. Ya, maka ya sudah, akarnya itu apa? Akidah, ketauhidan yang benar-benar menancap dalam hati. Nanti kalau tauhidnya sudah benar, akan rela keseharian dan tingkah lakunya ikut syariat. Nah, syariat itu di batangnya. Maka nanti, Masya Allah, baru nanti hasilnya adalah akhlaknya akhlak yang mulia. Ya, para sahabat juga pernah ditanya, ya, bagaimana cara Nabi mendidik mereka, ya, dan yang lain-lain. Tapi kita lihat contoh ada 13 percakapan di dalam Al-Quran antara orang tua dengan anak. Ya, satu adalah ayah dengan ibu dengan anaknya. Yang dua antara ibunya saja dengan anaknya. Yang ketiga adalah 14 kali, sisanya adalah ayahnya dengan anaknya. Apa contoh percakapan ayah dengan anak yang ada di dalam Al-Quran? Kita lihat contoh. Quran Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini nyerita tentang Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Punten ya. Misalkan kita punya kakek seorang raja, sebelum beliau wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi-bagi warisan, ya. Gak apa-apa, ya. Yang penting halal, ya. Dan toyib. Nah, tapi ternyata beliau nggak nanya warisan. Beliau cuma daripada punten, nih anak pertama showroom, anak kedua apartemen, anak ketiga perusahaan, tapi akidah nggak kita peduliin, repot, ya. Kok itu Nabi ada nggak yang lain? Contoh surat 31 Luqman di ayat 13-nya. Sebagian guru kami menceritakan dari guru tafsirnya yang lain bahwa Luqman ini diceritakan secara fisik itu tidak jauh dari kata tampan.
ya, warna tubuhnya gelap, rambut keriting, ya sebagian pendapat ahli tafsir seperti itu. Dan bahkan ada yang menyebutkan anaknya Luqman ini pada musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada beliau, meskipun hamba Allah, Masya Allah, bukan yang kerajaan, bukan yang kaya, bukan yang gimana, tapi bisa memberikan hikmah, sehingga akhirnya sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak nasihatnya, ya jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, ya wala tamshi fil ardi maroha dan lain-lain. Dan nasihatnya dimulai di ayat ke-13. Dan nasihat paling pertamanya adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi ternyata nomor satunya. Dan ternyata 13 tahun di Mekah, aturan fikih nggak ada keluar, sedikit kalau ada juga. Yang lebih banyak apa? Keyakinan, ketauhidan tuh. Allah, hari akhir, ya. Banyak yang jadi nama lainnya hari kiamat, ya Al-Qari'ah, Al-Ghoshiyah. Hari akhir seperti apa? Beriman kepada pembalasan, ya. Nanti iman udah siap, baru nanti aturan fikih nih, zakat dibagiinnya ke siapa aja, ya. Aturan pernikahan seperti apa aja, warisan itu seperti apa. Nanti itu di Madinah, setelah udah siap, ya. Jadi mana yang dimulai? Yuk bismillah. Ibnu Umar juga pernah ditanya, seingat saya di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apa yang Nabi ajarkan? Nabi itu mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Ya. Karena kudu benar-benar, ya. Misalkan punya anak kecil, mah minta permen, ada duitnya, permen pun ada di kantong, tinggal kasih. Tapi bismillah, dek, ibu atau siapapun kamu minta permen, gak ada satupun yang bisa memberikan tanpa seizin Allah. Yuk kita sama-sama doa dulu yuk. Meskipun akhirnya, ya Allah mau permen, ya Allah, amin, udah cukup. Dek, ini alhamdulillah ada titipan dari Allah dapat permen, kan dari ibu. Ya. Jadi kecil udah dibiarin ngegantung. Kita udah punya yang mau dia minta pun, sebelum dia minta ke Allah jangan kasih. Punten ya, anak-anak yang biasanya pada rusak itu adalah anak-anak yang memang selalu diturutin oleh orang tuanya. Di Darut Tauhid juga gitu waktu kami nyantren, kata AA, 95% ya, anak-anak yang di rumahnya nggak pernah salah. Kalau salah pembantunya yang dipecat. Ya. Nggak pernah disalahin. Seketika akhirnya ketemu peraturan di pesantren, nggak bisa mereka hidup kayak gitu. Ya. Iya, bismillah. Ya, ada ilmu di situ, bismillah. Sehingga mudah-mudahan dari situ dulu kita bisa menguatkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir satu lagi, ibu yang dari mas dari silakan depan yang mau digeser, atau ibu maju boleh. Pertanyaan pertama ini terkait yang tadi kalau nggak salah Bapak pernah menyampaikan di awal itu Podenis itu hijrah ya kok. Iya. Penasaran sih maksudnya itu proses hijrahnya itu seperti apa, mendapatkan hidayahnya itu. Lalu yang kedua, mungkin di sini saya mewakili ibu-ibu di sini juga terkait poligami. Oke. Nah, jadi kan Poligami, polipantai, Bu. ya, jadi kan tadi ada Pak Indonesia itu kayak putus ya gitu. Salah satu contohnya, biasanya laki-laki zaman sekarang itu, suami zaman sekarang itu berlindung di balik tauladan Rasulullah gitu ya, Nabi Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanggapan dari Podenis mengenai hal tersebut gitu, karena di zaman sekarang berbeda ya dengan dulu waktu zaman
termasuk yang diajarkan, bahkan berulang-ulang lainnya bisa ditebus sampai sekarang. Terus bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Doa juga pastinya namanya sama anak itu pasti didoakan. Setiap sujud terakhir doakan untuk anak cucu semuanya. Bagaimana sikap kita setelah kita berusaha tapi anak kita belum berubah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Nggak cukup kayaknya waktunya ya kalau diceritain dari awal lagi mah ya. Tapi di sana tuh diperlihatkan oleh Allah segala hal yang kata orang itu bisa jadi jalan bahagia ya. Orang kan katanya punya duit bahagia, punya ini bahagia. Di situ tuh Allah kasih lihat udah nyobain semuanya, nggak cuman ngelihat tapi nyobain semuanya. Tapi ya memang benar ya, ternyata tidak memberikan kebahagiaan juga. Ketika udah ngerasain sendiri nggak bahagia, bahkan si bodoh ini masih mikir, mungkin saya cuman kurang kaya. Nyari yang lebih kaya, lebih banyak penderitaannya. Masih mikir, pasti masih ada yang happy ending, berakhir dengan bahagia, hidup seperti ini. Dicari-cari, ada yang udah mati kena HIV AIDS, ada yang masih mendekam di penjara, ada yang agak gila karena anak istrinya kabur dengan laki-laki lain, ada yang masih kaya tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Intinya ya gitulah. Kalau emang bahagia, ya surveinya sederhana ya. Apakah kita punya keinginan? Punya. 2. Apa Allah juga punya keinginan? Dari lahir sampai sekarang jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. Terus sudah lebih banyak ngejar yang kita suka, kok masih nggak bahagia-bahagia juga? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa bahwa justru bahagia itu memang adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya mau dicoba udah punya semua-muanya tapi masih ngelakuin yang Allah nggak suka, nggak enak. Nanti kalau pengen lengkapnya mungkin di YouTube amat sangat banyak ya, nanti insya Allah bisa dicari. Dan tadi tentang poli pantai ya. Langsung ke ayatnya aja ya. Ingat bahwa ayat ketika memang di An-Nisa ayat ketiga itu nikahilah langsung memang ya. Nikahilah 2, 3 atau 4. Tapi mohon maaf, ayat itu datang untuk membatasi. Karena sebelum itu istri pada lebih dari 4. Ada yang menikah berapa belas tuh, Insya Allah. Ya. Walaupun akhirnya dipertegas. Dan jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Lalu dipertegas. Nah, ayat yang ini mungkin suka amnesia. An-Nisa ayat 129-nya. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup untuk berlaku adil kepada mereka meskipun kau amat sangat ingin. Ya Allahnya yang bilang kita nggak sanggup adil. Jadi kalau mau jujur-jujuran, kalaupun sahabat ada yang ngelakuin, ya mereka udah ngamalin semua sunnah Nabi yang lain gitu ya. Kadang kita mah, yo ini sunnah Nabi, kenapa yang dipilih yang poligaminya? Tahajudnya enggak, puasanya enggak, yang lebih ini yang enggak gitu ya. Walaupun ya mungkin mereka lebih soleh, yang mereka akhirnya ngerasa mampu ya tafadhol silakan. Tapi kalau saya pribadi mah saya amat sangat belum cukup ilmunya, jadi udah cukup tayunda seorang. Kalau saya mah. Tapi itu syariat Islam, dibolehkan, tidak boleh mungkin kita larang dan hapuskan dan menganggap itu tidak boleh. Tapi kalau untuk pribadi, ini mah pribadi, saya bodoh dan saya kekurangan ilmu sehingga saya belum bisa ngamalin itu. Pengen lebih fokus ngamalin, ya tahajudnya dulu aja, pengen sekuat Nabi, itu aja susah banget. Berdiri sampai kaki bengkak tengah malam itu kayak gimana? Ya, jadi yang itu dulu deh yang diamalin. Apalagi pengen berusaha adil, kata Allah yang nggak akan sanggup berlaku adil. Nabi adil, ya Nabi mah ditolong orang, ditolong Allah ya. Ya sayangnya bukan Nabi masalahnya, ya. Tapi demi Allah itu syariat Islam dan dibolehkan. Dan kalaupun ada yang menjalaninya dan ada yang menjalani itu tetap dengan berhasil, mereka semua tetap dimuliakan Allah. Bismillah. Wanitanya yang akhirnya walaupun harus menjalani mungkin ada suatu kepahitannya nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Bisa jadi tambah suci, bersih dari dosa-dosanya atau tambah tinggi derajatnya di sisi Allah.
Demi Allah itu syariat dan dibolehkan, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya mah nggak sanggup. Nah, gitu aja, ya. Insya Allah. Terus apa lagi tadi? Judi yuk. Insya Allah. Ya, kita memang tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengubah manusia sih. Sungguh nikmat kalau misalkan kita tinggal berkata, soleh, langsung soleh satu dunia. Oh, itu enak. Ya. Tapi kata Allahnya memang fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau ingatkan, tugasmu hanya mengingatkan. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kita meninggal nggak akan ditanya udah berapa yang kamu bikin tobat, udah berapa yang kamu mualafin, enggak. Istilah. Ya kita cuma bisa nyampein. Yang bisa ngubah Allah. Orang itu akhirnya kita nasihatin tobat, Bu. Allah yang ngubah bukan kita. Orang itu nggak tobat-tobat malah kita dimaki-maki. Selagi niat kita benar jadi amal soleh di sisi Allah. Untuk itunya mah kita nggak rugi. Tapi ya sudah, kita cuma bisa ngedoain. Karena memang ada sebagian hamba yang memang baru bisa nyadarnya ketika udah dijewer dulu. Ya. Ada sebagian orang baru kapok kebut-kebutan setelah jatuh dari motor dulu. Ya udah, gimana tuh? Tapi toh selagi akhirnya dia masih ada umur, meskipun harus jatuh dari motor dulu ibarat tadi, ya udah orang masih bisa husnul khotimah sebelum mati, sebelum nyawa nyampe tenggorokan. Dan tetap lebih baik mantan penjudi ya daripada mantan ustadz gitu kan. Jadi ya udahlah Bu, kita anggap itu mereka adalah ladang kita, Bu. Ladang dakwah kita, ladang pahala kita, ladang penggugur dosa kita. Kalau mereka malah nyebelin, tenang aja. Alhamdulillah Allahnya maha baik. Kita meninggal nggak ditanya tadi sudah berapa orang yang kamu bikin tobat, sudah berapa orang yang, udahlah tenang aja. Ya, Bismillah, Allah sanggupkan. Semoga Allah jadikan putra putri, cucu-cucu bunda soleh-soleha semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kata saja yang sudah habis untuk acara kajian kita hari ini. Saya ingin mengucapkan Di mana? Seperti itu ya? Atau di mana? Saya matiin dulu ya, nanti ada kajian lagi. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.